dari pantai Lumbang Bulbul, Balige, Kabupaten Toba. Saya Pendeta HKBP Parulohan Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Salam sejahtera bagi kita. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka dan siapkan untuk disapa firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Kamis 18 November 2021, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 7. Demikian bunyinya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Waspadalah, dosa mengintip. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semua tentu pernah mengalami pencobaan atau godaan untuk berbuat dosa. Pencobaan itu berasal dari luar, dari segala yang kita jumpai, menggoda hati kita dengan memancing hawa nafsu. Pencobaan itu juga berasal dari diri kita sendiri. Akibatnya dari diri seseorang itu bisa terpancar rasa marah, luapan emosi seperti cemburu, iri hati, dan tersinggung. Dan semuanya itu adalah akibat daripada godaan dan pencobaan yang bisa mengacaukan pikirannya. Dalam keadaan seperti itu, suasana hati tidak lagi nyaman dan pikiran kita pun kerap menjadi gelap. Keadaan seperti itulah yang sering kita lihat dan kita temui di tengah-tengah masyarakat yang bisa menghancurkan hidup seseorang tersebut apabila dia tidak dapat mengendalikan diri terhadap pencobaan dan godaan yang dihadapinya. Saudaraku yang terkasih, hal ini juga terjadi pada Kain. Kain mendapat pencobaan dan godaan ketika persembahannya tidak diterima Tuhan, sedangkan persembahan adiknya Habel diterima oleh Tuhan. Hati Kain dipenuhi dengan kemarahan, iri hati, dan dengki terhadap adiknya. Tuhan sudah memperingatkan dan menegurnya dengan halus. Tuhan berkata, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Seperti nats kita pagi hari ini. Tuhan meyakinkan Kain bahwa sesungguhnya ia dapat memenangkan peperangan batin tersebut. Namun Kain tidak menghiraukan peringatan Tuhan ini dan tetap mengikuti kehendak hatinya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Kejadian 4 ayat 8. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sampai detik ini ada jutaan manusia di muka bumi ini yang menempuh jalan Kain tersebut. Hanya karena tersulut emosi, benci, iri, hati, cemburu, atau karena mengingini harta milik orang lain, mereka tega melakukan tindakan yang keji, yaitu menghabisi nyawa orang lain tanpa memikirkan resiko atau akibatnya. Setiap saat dan di segala tempat, di rumah, di tempat bekerja, di tempat di mana kita tinggal, dan juga di tengah-tengah masyarakat,
bahkan di gereja, si iblis atau dosa sudah mengintip kita untuk memangsanya dan untuk dipakainya melakukan kehendaknya, yang pasti kehendak tersebut bertentangan dengan kehendak Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Waspadalah kita terhadap si iblis, terhadap dosa yang sudah mengintip dan untuk memangsa kita. Kewaspadaan kita adalah dengan berbuat baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu artinya kita akan melakukan segala perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya. Selain itu, marilah kita memperlengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap pencobaan si iblis kita dapat melewatinya bertahan, tetapi kita juga berkuasa untuk mengalahkannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan mengingatkan dengan jelas ada dosa si iblis yang mengintip di depan pintu hati kita, menanti kita untuk membuka pintu hati kita dan mempersilahkannya masuk untuk mengarahkan dan menuntun hidup kita melakukan dosa dan kejahatan. Dalam hal ini ada dua pilihan bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, hati yang berbuat baik dan muka kita akan berseri. Dan kedua, mempunyai keinginan hati untuk berbuat dosa. Marilah kita saudara-saudara memilih yang pertama, yaitu memiliki hati keinginan yang berbuat baik kepada semua orang dan mengalahkan setiap pencobaan dan godaan seperti rasa marah, luapan emosi, cemburu, iri hati, tersinggung, dan lain-lain. Hiduplah di dalam firman Allah, sebab itulah senjata kita untuk mengalahkan godaan dan pencobaan dari si iblis di tengah-tengah dunia ini. Ingatlah saudara-saudaraku bahwa kasih dan berkat Allah melimpah di dalam kehidupan kita, di mana kita dipanggil juga untuk melakukan berbagai-bagai kebajikan. Waspadalah dosa mengintip. Efesus pasal 6 ayat 16 sampai 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 240 ayat 2, O Hamuna na Porsea. Sai paias rohamuna, huhut sai alohi samuna, ai hala Kristen dohamu, sai papos marohamuna, di Tuhan Yesus Rajamuna, ayu rupana dohamu, naing sudah pegogom, sai tatap sambulom, na diginjang, sonang disi ton ditai, dung sahat hitarodisi. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, atas kasih setia dan anugerah-Mu yang menyertai kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, dalam dunia ini pencobaan-pencobaan datang menghadang kehidupan kami. Kiranya dengan Roh Kudus kami senantiasa waspada di dalam kehidupan ini. Kami hidup di dalam kehendak-Mu, hidup di dalam firman-Mu, sehingga setiap dosa
yang mengintip, mengaum-ngaum hendak memangsa kami dapat mengalahkannya dan memenangkan peperangan kami terhadap pencobaan si iblis tersebut. Dalam satu hari ini, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Hadirlah Engkau Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Yang terutama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.